Kita ke informasi lain pemirsa, ngabuburit berburu takjil masih menjadi kegiatan favorit warga sembari menunggu waktu berbuka puasa. Kita akan melihat bagaimana antusiasme warga berburu takjil di hari pertama puasa. Sudah ada rekan-rekan kami, ada Valerie Budianto di kawasan Bendungan Hilir, Jakarta, dan juga Reida Pulpi dari Semarang, Jawa Tengah. Kita akan menuju ke Valerie terlebih dahulu. Valerie, seperti apa keramaian berburu takjil di hari pertama Ramadan? Takjil apa saja yang menjadi favorit para pembeli? Ya Zakia, kurang lebih 1 jam jelang waktu berbuka puasa, kondisi di pasar takjil Bendungan Hilir ini semakin ramai. Pasar ini sudah buka sejak pukul 14 waktu Indonesia Barat dan langsung dipadati oleh warga yang berburu takjil. Nah, berdasarkan pantauan kami di lokasi, kurang lebih ada ratusan warga yang memang sudah mengunjungi, melakukan aktivitas jual beli, dan bahkan sudah ada beberapa kios yang sudah ludes. Nah, sekarang saya akan mengajak Anda, karena memang sudah dekat juga dengan waktu berbuka puasa, untuk langsung melihat apa saja sih menu-menu makanan dan juga takjil yang dijual di Pasar Ben Hill, Jakarta Pusat. Ya, ini saya melihat ada yang menarik. Kita akan beralih ke makanan berat terlebih dahulu. Selamat sore Ibu. Dengan Ibu siapa? Ibu Ayu. Ibu Ayu, bisa dijelaskan Bu, apa saja nih yang dijual di sini? Ada dendeng batoko, ada rendang, ada pala ikan kakap yang best sellernya dendeng batoko sama pala ikan kakap sama tunjang. Untuk harganya kisaran berapa Ibu? Kepala kakap cuma 60.000, yang lain masih standar lah 20.000 hingga 15.000. Ibu ini semua buat sendiri Bu? Dari jam berapa? 3 pagi. Dari jam 3 pagi sampai, ini kan pasar buka jam 2 siang ya Bu ya? Berarti ini berapa lama Bu proses pembuatannya? Kalau pembuatan sih sebentar ya, karena kita ada karyawan juga ya. Tapi kan dengan kayak gini laku laris manis, wow gitu kan, ternyata di luar ekspektasi loh gitu. Jam segini udah tinggal segini gitu. Padahal di hari pertama Ramadan dan lagi cuti bersama ya Ibu ya. Nah Ibu rutin jualan di sini Bu? Rutin, kita sinar surya, di depan juga ada. Berarti sudah rutin ya. Oke siap, terima kasih banyak Ibu. Lancar terus usahanya ya. Nah Zakia, tadi kita sudah melihat yang jual makanan berat. Sekarang kita akan bertanya-tanya yang berjualan takjil atau makanan ringan. Oke, ya. Ya. Selamat sore Ibu. Ibu dengan Ibu siapa? Ya itu. Oh iya, oke. Halo Bapak. Bapak dengan Bapak siapa? Pak Bobby. Oke, Pak Bobby. Bisa dijelaskan Bu, Pak, apa saja yang dijual di sini dan kemudian makanan favoritnya yang mana? Semuanya masakan Padang ya. Ada lopis, lemang, ketan serikaya, ketupat ketan, dan lain-lain. Ini semua Bapak buat sendiri Pak? Iya. Bahan-bahannya apa Pak? Bahannya terbuatnya dari ketan, santan, sama kelapa. Sama gula merah juga. Rasanya seperti apa Pak? Bisa digambarkan? Rasanya enak banget deh. Soalnya ini asli Padang soalnya. Saya di sini dagang 27 tahun. 28 tahun ya nih? 28 tahun. Bisa ditunjukin Pak menu-menu makanannya apa saja Pak? Boleh. Ini ada lopis, ada klepon. Ini yang kayak makan lontong Padang itu, salalawa. Yang terkenal kan ini lemang, ketan serikaya, lempar, bugis, ketupat ketan. Biasa kalau yang paling dicari Pak dari tadi sama pembeli di sini apa saja? Yang ini yang antik. Antiknya kenapa tuh Pak? Ketan. Kalau hari-hari biasa kan nggak ada. Khusus ya Pak, khusus di bulan Ramadan ini. Untuk kisaran harganya berapa Pak? Harganya kalau yang kue kecil itu 30.000, kalau lemang ini satunya 50.000. Terima kasih banyak Pak Bobby, lancar terus Pak. Oke, tadi kita sudah melihat Zakia ada makanan berat, kemudian ada takjil. Tapi rasanya ada satu yang kurang nih. Kita harus cari minuman terlebih dahulu, karena nanti ketika berbuka puasa harus minum sesuatu yang segar-segar terlebih dahulu. Tadi saya melihat ada es buah di sini, kita akan langsung tanyakan dengan penjualnya ya Zakia. Halo, selamat sore Ibu. Dengan Ibu siapa? Tadi kan udah kan? Ibu siapa Bu? Bu Mariani. Ya Ibu Mariani. Ibu, saya lihat es buahnya menarik banget Bu. Bisa dijelaskan Bu, dibuat dari apa saja Bu es buahnya? Dari air kelapa, melon, terus hias sama sirup. Ibu semua buat sendiri Bu? Oke. Bisa dilihat pemirsa, ini bentuk es buahnya ya, kandungannya banyak dan sepertinya segar sekali ya. Tapi kita memang masih harus menunggu kurang lebih 1 jam 30 menit lagi sebelum kita bisa meminum es buah yang tampak nikmat ini. Ibu bisa dijelaskan Bu dengan dagangan yang lain ada apa aja Bu? Ada mie bihun, ada risol kentang, risol
saya lihat-lihat Bu, udah pada ludes ya Bu dagangan Bu. Ludes dari jam berapa Ibu? Dari jam 1. Dari jam tadi yang sudah hilang ini Bu makanannya apa saja Bu? Kayaknya Paling Semua banyak kok. mie goreng Mie sama goreng yang banyak. risol. Siap, terima kasih banyak Ibu Mariani dan adeknya. Terima kasih banyak, lancar terus ya Bu usahanya. Pemirsa, tadi kita sudah lihat rangkaian makanan menu berbuka puasa, ada makanan berat, takjil, dan juga minuman yang semuanya sangat menarik. Dan bagi pemirsa yang masih bingung mau berbuka puasa di mana, bisa langsung mampir ke Pasar Ben Hill. Karena pasar ini masih buka hingga pukul 19 malam nanti. Jadi 1 jam setelah berbuka puasa ini selesai dilakukan. Sementara demikian Zakia, kembali ke Anda di studio. Terima kasih atas laporannya. Kita sekarang menuju ke Semarang. Ini biasanya tempat favorit untuk ngabuburit adalah di alun-alun Masjid Agung Semarang. Nah ini Pulpi, apa saja kemudian kuliner khas Ramadan yang disajikan di sana dan bagaimana antusiasme warga? Ya, Sakiadi, merupakan hari pertama memasuki bulan puasa di Kota Semarang. Tampaknya kalau kita bandingkan dengan tahun lalu, memang masih belum begitu banyak masyarakat yang datang kemari ke alun-alun Masjid Semarang ini untuk berburu takjil. Kalau kita lihat dari tahun lalu biasanya ini mulai ramai sekitar mulai memasuki minggu kedua hingga nanti mendekati Lebaran begitu. Nah, ada banyak makanan yang dijual di sini, memang mulai dari minuman, kemudian gorengan, dan juga berbagai makanan tradisional lainnya. Nah, yang menarik adalah makanan ini merupakan makanan khas Ramadan dari Kota Semarang yang hanya ada saat bulan puasa. Saya akan mengajak Anda pemirsa untuk melihat. Halo, selamat sore Ibu. Ini petis bumbon ya? Oke, ini merupakan petis bumbon pemirsa. Mungkin kalau kita lihat dari bentuknya ini hampir mirip seperti sambal goreng. Cuman kalau kita rasakan ini rasanya berbeda dengan sambal goreng karena petis bumbon ini menggunakan lebih banyak rempah-rempah atau bumbu dapur. Kemudian rasanya gurih, asin, manis. Dan pastinya ini menarik untuk Anda makan bersama lontong. Nah, tapi jika Anda kurang suka dengan lontong, ini juga tentunya cocok untuk dimakan dengan nasi. Petis bumbonnya satu porsi berapa ribu, Bu? enggak pakai nasi 10.000, kalau pakai nasi 18. Oke, boleh satu porsi saya pakai nasi ya, Ibu ya? Oh, pakai lontong. Oh ya udah, boleh kalau gitu pakai lontong, Bu, satu porsi. Nah, ini menggunakan telur. Ini dimasak kurang lebih selama 2-3 jam. Kalau Anda lihat memang ini tampak menarik, ada sedikit rasa pedasnya juga pemirsa, dan pastinya ini cocok untuk dirasakan atau dimakan sebagai menu berbuka puasa. Sebenarnya masih ada 2 menu lagi. Ini merupakan menu khas Semarang, namanya coro santan dan kentang biru. Namun sayangnya ternyata 2 makanan manis ini sudah habis terjual, padahal ini masih sekitar 40-45 menit lagi menuju berbuka puasa. Kalau coro santan itu bentuknya kecil-kecil, hampir seperti takoyaki, namun tanpa isi, rasanya manis. Ini terbuat dari tepung beras, kemudian dimakan dengan guyuran santan. Kalau ketan biru, ini ketan berwarna biru karena diberi pewarna alami yang warnanya biru, kemudian dimakan dengan enten-enten. Nah, enten-enten ini merupakan parutan kelapa yang diberi gula Jawa sehingga rasanya manis. Biasanya ini merupakan 3 menu yang menjadi andalan dan selalu banyak dicari. Buktinya ini belum berbuka puasa pun sudah mulai habis untuk menu-menu coro santan dan juga kentang biru. Nah, ini adalah petis bumbon telur ini yang sedang dipersiapkan. Nah, ini memang menarik, ini memang banyak dicari oleh masyarakat. Ibu, biasanya dalam satu hari ini bisa habis berapa butir telur, Bu? 75. Oke. Kalau di luar bulan puasa juga berjualan atau tidak, Bu? Enggak. Kalau hari Minggu pagi jualan nasi kebuli, kalau Senin sama Selasa nasi gudeg. Oke, berarti ini memang khusus hanya ada saat Ramadan ya. Kenapa Ibu kok hanya ada saat puasa? Sebabnya khas puasa sama khas Durgeren. Ibu sudah berapa lama memang berjualan ini? Sejak tahun 65, Mbak. Dulu mertua saya yang jualan, sekarang turun anaknya, jadi generasi kedua. Berarti memang setiap tahun berjualan ini begitu ya. Nah, ini memang
petis bumbon telur ini menjadi salah satu menu yang selalu dicari-cari. Bahkan kalau kita berbincang dengan sejumlah pembeli, pemirsa, bukan hanya pembeli dari kota Semarang, namun banyak juga wisatawan yang mungkin sedang mampir ke kota Semarang. Ini mereka pasti menyempatkan diri untuk datang kemari dan mencari petis bumbon telur ini. Sehingga kalau saya dapat menyarankan, mungkin bagi Anda yang sedang berada di kota Semarang dan sekitarnya, kalau ingin datang ke kuliner Kauman, ini di alun-alun di dekat Pasar Johar Semarang, lebih baik datang kemari sekitar pukul 4. Dikarenakan biasanya ketika sekarang sudah sekitar 45 menit menuju berbuka puasa, memang banyak menu-menu yang ternyata sudah habis diborong oleh para pembeli. Itu yang menarik, Anda juga dapat mencari takjil-takjil lainnya seperti gorengan, kemudian ada minuman dingin, minuman manis, ini pastinya cocok untuk menemani Anda saat berbuka puasa. Zakia. Baik, Bu Upi, terima kasih atas informasinya dan juga sebelumnya ada rekan Valerie Budianto. Itulah tempat-tempat rekomendasi untuk Anda berburu takjil selama bulan Ramadan. Terima kasih teman-teman.